Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita menyiapkan hati dan hidup kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah kami.
Kami sungguh mengucap syukur dan limpah terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dari minggu lalu hingga di minggu ini, Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah lagi bersama dengan keluarga kami. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kemurahan hati-Mu dan anugerah-Mu yang begitu besar yang boleh kami nikmati selama seminggu lamanya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyadari bahwa di dalam menjalani hari-hari kami ada begitu banyak hal yang telah kami lakukan, dan mungkin kami juga telah menyakiti hati orang-orang yang ada di sekeliling kami, terlebih-lebih hati kudus-Mu Tuhan. Bapa, kami mohon kiranya Engkau mengampuni kami, Engkau kuduskan kami Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Bapa di surga, inilah hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, teristimewa di dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, tolong dan sertai kami. Persiapkan hati dan hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari kidung jemaat dengan pujian Yesus Memanggil. Mazmur bagi Tuhan. Kita akan membacakan Mazmur 121 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan membacakannya secara bersahut-sahutan. Saya akan membacakan ayat berangka ganjil dan saya minta kesediaan jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk membacakan ayat yang berangka genap. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu,
Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengaminkan pembacaan firman Tuhan ini dengan pujian El Shaddai. Bagaikan tanah kering.
Baik Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Tuhan senantiasa memelihara, menyertai hidup kami di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, sertai kami, pimpin kami, sehingga mampu mendengar, memahami, bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Hamba-Mu yang sangat sederhana yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu memberi pemahaman, pengertian, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata seturut kehendak Tuhan sendiri. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama. Kita akan membaca di dalam Kejadian 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita tadi, Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tema khotbah yang akan saya sampaikan di pagi hari ini yaitu keluarga
yang memiliki hati melayani. Kalau kita melihat di dalam pembacaan kita ini menceritakan tentang kisah seorang nabi yang bernama Abraham. Kita tahu Abraham adalah orang yang setia, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga dia disebut sebagai bapa segala orang percaya. Kenapa dia dikatakan sebagai bapa segala orang percaya, segala orang beriman? Tentunya kalau kita melihat di dalam kehidupan Abraham, apapun yang dikatakan oleh Tuhan, Abraham selalu menuruti dan melaksanakannya. Ketika Abraham disuruh meninggalkan tempat kediamannya, dia pergi. Ketika Abraham dinyatakan janji bahwa dia akan memperoleh seorang anak laki-laki dari Sarah, dia percaya itu, meyakini itu. Bahkan ketika Sarah melahirkan Ishak, Abraham juga percaya ketika dia diuji oleh Tuhan, di mana anaknya akan dipersembahkan. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolong anaknya, bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik dalam kehidupannya bagi anaknya, dan janjinya tidak pernah gagal. Dia setia dan adil dan terus memberkati kehidupan Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam pembacaan kita ini, seperti apakah keluarga yang memiliki hati melayani itu? Seperti apa yang dilakukan oleh Abraham dalam kehidupannya sehari-hari? Seperti apakah keluarga yang memiliki hati melayani itu? Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, melayani tanpa memandang siapa dia. Itu kita bisa melihat dalam pembacaan kita bagaimana Abraham ketika dia melihat ada 3 orang yang datang langgar di rumahnya, dia menawarkan tempat untuk melayani ketiga orang itu. Dia tidak memandang siapa dia, siapa orang itu, tetapi dia dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan, dengan kesetiaan, bersedia melayani 3 orang itu. Seringkali kita, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita melayani karena kita melihat orang. Kita melayani karena kita melihat dia orang kaya, dia memiliki kedudukan tinggi, dia orang berpengaruh, dia orang yang ditakuti, sehingga mau tidak mau kita melayani dia. Tetapi kalau orang biasa-biasa saja yang tidak tahu banyak hal, kita tidak mempedulikannya, kita tidak menghiraukannya. Seringkali kita berkata, siapa dia? Apa gunanya dia bagi saya? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari pembacaan kita ini kita harus belajar dari kehidupan seorang Abraham yang melayani tidak memandang siapa orang tersebut, siapa orang ini. Dan itu seharusnya ada di dalam kehidupan kita sebagai keluarga yang memiliki hati melayani. Kita melayani siapa saja,
yang kita temui untuk dilayani. Seperti halnya dengan kehidupan Abraham, melayani siapa saja. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena ketika kita ada sebagai gereja Tuhan, Tuhan mau untuk kita sungguh-sungguh melayani Dia, melakukan amanat agung yang ditugaskan Tuhan kepada kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, keluarga yang memiliki hati melayani seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Yang kedua yaitu melayani karena iman. Di sini sangat jelas, Bapak Ibu Saudara, Abraham yakin dan percaya, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga ketika dia melihat orang yang kelaparan, orang yang membutuhkan pertolongan, dia bersedia menolongnya. Dia bersedia untuk menyuruhnya mampir di rumahnya. Ini hal yang sangat luar biasa. Melayani karena iman. Karena kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena Abraham sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga dia setia melayani. Begitu juga kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah menyatakan iman kita, kepercayaan kita bahwa kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, sudah seharusnya lah kita setia melayani Dia. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mencari alasan-alasan, tetapi kita terus berjalan apapun yang terjadi untuk sungguh-sungguh setia melayani seorang akan yang lain di dalam hidup ini. Jangan kita tunggu pendeta, kita tunggu majelis, kita tunggu pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani ketika kita menemui orang yang hendak kita layani. Ketika kita telah dipercayakan oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, layani Dia, perhatikan Dia, bantu Dia. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Siapapun dia, kita harus melayani sesama kita. Itu hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Dan hal yang ketiga, seperti apakah keluarga yang memiliki hati melayani? Seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, yaitu melayani karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketika kita melayani sesama kita manusia, itu sama artinya kita sudah melayani Tuhan. Dan firman Tuhan ini sangat jelas. Dan rupanya kalau kita membaca firman Tuhan ini, 3 orang yang dilayani oleh Abraham adalah Allah itu sendiri. Allah yang menyatakan janjinya kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir
di laut. Karena firman Tuhan sangat jelas, Bapak Ibu Saudara. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika kita melayani Tuhan, kita katakan kita melayani Tuhan, melayani sesama kita, itu sama halnya juga kita sudah melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak cukup Bapak Ibu Saudara hanya ke gereja beribadah, saya sudah melayani Tuhan. Perlu suatu tindakan nyata, perbuatan nyata, untuk kita juga melayani sesama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu yang Tuhan mau bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, seperti apakah keluarga yang memiliki hati melayani? Seperti halnya dengan Abraham yang terakhir, ketika kita setia melayani Tuhan, ada berkat yang diperoleh di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan akan dilimpahkan, dicurahkan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh, yang setia melayani Tuhan. Itu kita bisa melihat di ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi ada berkat yang kita dapatkan ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau kita melayani hanya karena uang, hanya karena mendapat pujian, hanya karena hal-hal yang lain, maka pasti Tuhan tidak akan berkati pelayan kita. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, seperti halnya dengan Abraham, dia memiliki hati yang sungguh, tidak bersungut-sungut, tidak dengan kemarahan, dengan tulus hati, ikhlas memberi yang terbaik dalam pelayanan. Tuhan memberkati pelayanan. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan banyak hal dalam hidup ini, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah masyarakat, keluarga kita masing-masing, tetangga kanan kiri kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi pelayan yang setia bagi mereka tersebut dalam hidup kita, memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita bagi hidup ini? Kalau kita sudah sungguh-sungguh melayani seperti halnya dengan Abraham, Tuhan akan memberkati kita seperti halnya Dia memberkati Abraham dalam hidupnya, memiliki Ishak dan menjadi bangsa yang besar, dan dari Ishak lahir Kristus, penyelamat kita, yang menyelamatkan kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Taruh
firman-Mu ini dalam hati kami, sehingga kami dapat terapkan dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita membawa persembahan ke hadapan Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, yang mencukupkan segala yang kami perlukan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami dengan melimpah. Dan kini saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami kepadamu sebagai rasa ungkapan syukur kami atas semua berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga yang masih ada pada kami Bapa, beri kami hikmat supaya kami bisa menggunakannya dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Baik Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syukur syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih bersyukur kepadamu. Tuhan telah memimpin kami saat kami duduk, diam, beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Ajar kami untuk tetap setia dalam hidup kami, untuk sungguh-sungguh melayani Engkau di dunia ini, mempergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya, sehingga hidup kami benar-benar berarti, berguna untuk Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan di GSRI yang berada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang setia beribadah kepadamu. Dan Tuhan juga memberkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu di GSRI. Apabila ada sedang jemaat-Mu yang sakit, Tuhan tilik satu persatu, dan Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Bapa di dalam surga,
berdoa ya Tuhan untuk sekolah di tempat ini. Ada TK, SD, dan SMP, PPA dan IPA. Tuhan memberkati pelayanan ini, sehingga pelayanan di jemaat kami ini bisa menjadi saluran berkat bagi anak-anak yang bersekolah di tempat ini, maupun bagi anak-anak PPA di tempat ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini, di mana virus corona masih ada dan terus menjadi hal yang sangat menakutkan bagi bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan, bentengi kami dengan kuasa-Mu, dengan kekuatan-Mu, sehingga kami terhindar daripada sakit, penyakit, dan virus corona ini, sehingga kami selalu dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu, sehingga pada akhirnya ditemukan vaksin dan bisa mengobati banyak orang, sehingga perekonomian boleh pulih di negeri kami dan kedamaian, sukacita, kebahagiaan boleh ada di bangsa kami Indonesia tercinta ini. Bapa di dalam surga, inilah doa syukur syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pulanglah, lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu, supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pada kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.